Selamat hari Minggu. Kami atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu di rumah masing-masing kepada seluruh warga jemaat. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi penatua wilayah di wilayahnya masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gary Aceh, juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang melayani pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan sampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, kelas katekisasi. Katekisasi reguler dan khusus diinformasikan kepada para katekisan yang akan mengikuti katekisasi, kelas reguler atau persiapan CD, kelas khusus dan pra persiapan CD, bahwa kelas telah dimulai melalui Zoom atau online dengan jadwal sebagai berikut. Kelas remaja atau pra remaja persiapan CD usia 15 tahun dipimpin oleh Ibu Dwi Ika Hendrawati Aceh, dimulai pada hari ini Minggu 24 Januari 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kelas reguler atau persiapan CD usia lebih dari 16 tahun dipimpin oleh Bapak Pendeta William Alexander, dimulai hari ini Minggu 24 Januari 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kelas khusus dipimpin oleh Ibu Pendeta Dewi Agustina, dimulai pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 11. Untuk ID meeting Zoom dan password dapat dilihat pada warta jemaat yang sudah diedarkan. Berita pernikahan. Diinformasikan pada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Rudolf Karces Sairatu, anak laki-laki dari keluarga Bapak Petrus Sairatu dan Ibu Marice Sairatu, dengan Saudari Asnat Yaran Masa, anak perempuan dari keluarga Bapak Sahertian Batmal Moli Yaran Masa dan Ibu Dorina Atua. Catatan sipil dilaksanakan hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemberkatan nikah hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat bertempat di GPIB Shalom Depok. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Berita atestasi masuk. Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan kepada majelis jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3b, Saudari Elfrida Natali akan mengikuti proses persiapan untuk menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 1. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Lain-lain, kami informasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa GKP Kampung Sawah telah memberikan dukungan atau donasi melalui YBSDK GKP dan juga melalui Komisi Wanita PGIW Jawa Barat untuk membantu para korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan serta beberapa daerah lainnya. Demikian warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Untuk warta anggota yang sakit serta keuangan dan yang lainnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di lembar warta jemaat. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Terima
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya kebaktian kita pada minggu ini boleh berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini diambil dari Markus 1 ayat 15. Demikian tertulis, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perintah Allah kepada manusia, dengarlah hukum Allah yang terdapat dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita memuji Tuhan dari NKB 122 ayat 1 dan 3. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai umat yang berdosa, marilah kita merendahkan diri, kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan
bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkau Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Amin. Kita pujikan dari NKB 15 ayat 1 dan 3. Kabar baik yang akan selalu kita dengar di dalam iman percaya kita adalah Allah yang kita kenal, kasih adanya. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan berita anugerah pengampunan yang pada saat ini diambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan ayat yang 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan,
telah berbuat baik kepadamu. Dan saat ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, telah diberitakan kepada kita sekalian yang dengan tulus ikhlas mau mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik yang akan selalu kita dengar adalah bahwa Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita sekalian. Haleluya, amin. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Mendengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan, olehnya lah kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam Kristus. Kami rindu untuk menemukan kekuatan kami yang berasal dari kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya dalam menjalani kehidupan keseharian kami senantiasa dipimpin oleh kebenaran yang berasal dari firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, supaya bersama-sama hari ini kami boleh menerima berkat yang berasal daripada-Mu sendiri. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Bahan perenungan kita pada minggu ini diambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom Akin ini semua saudara-saudari yang terkasih di GKP Kampung Sawah. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, kiranya kita tetap dijagai, dikuatkan, dan terutama dipulihkan oleh Tuhan tiap-tiap hari. Hari ini kita mau membahas salah satu bagian kisah dari salah satu nabi di Perjanjian Lama yang kalau buat saya, Yunus ini nabi yang unik di Perjanjian Lama. Saya katakan unik karena di antara semua nabi di Perjanjian Lama, mungkin hanya Yunuslah satu-satunya nabi di Perjanjian Lama yang ketika dia memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang dituju oleh nabi, mungkin hanya Yunus yang menjadi nabi ketika pemberitaannya itu didengar, lalu kemudian orang-orangnya mendengarkan pemberitaan Yunus, pemberitaan seorang nabi, dan kemudian mereka bertobat, berbalik dari jalan mereka yang salah. Mungkin hanya Yunus yang satu-satunya nabi yang setelah melihat hasilnya dia jadi kesal. Bandingkanlah dengan Musa. Musa ketemu dengan Israel. Israel kan kita tahu bahwa Israel mah dikasih tahu sekali, dikasih tahu 2 kali, jatuh lagi. Tapi sewaktu Musa tahu bahwa Israel berbalik dari jalan salah, apakah Musa kesal? Enggak. Musa senang. Semua nabi di Perjanjian Lama sewaktu memperdengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui mereka gitu ya. Dan kemudian berita yang disampaikan itu didengar, mengubahkan kehidupan orang yang mendengarnya, maka reaksi setiap nabi di Perjanjian Lama adalah pasti senang, pasti bersuka cita, kecuali Yunus dalam seluruh rangkaian kisah Yunus. Dalam perikop kita hari ini sebenarnya sedikit tergambar gitu ya. Coba Bapak Ibu lihat kembali Yunus 3 ayat 1. Kita tahu bahwa apa yang kita baca dalam perikop kita hari ini, Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 5, bukanlah panggilan yang pertama bagi Yunus. Makanya kalau misalnya di sekolah minggu kan ada lagunya tuh, Yunus di perut ikan, pam pam pam. Wah, kita apalah lagu sekolah minggu itu. Itu panggilan yang pertama. Kenapa ada lagu sekolah minggu Yunus di perut ikan? Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dan kemudian dari ayat 1 kita tahu bahwa inilah kali keduanya Tuhan mempercayakan tugas panggilan itu kepada Yunus. Oke, itu sedikit gambaran tentang Yunus dalam perikop kita. Sebenarnya perikop yang kita baca hari ini lebih memfokuskan diri pada Niniwe-nya. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk melihat Niniwe lebih dekat lagi. Ada beberapa hal yang saya mau tunjukkan ke Bapak dan Ibu tentang Niniwe. Saya punya peta Niniwe. Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Dapat? Kelihatan ya, Niniwe yang dilingkarin itu. Menarik ya. Kalau Bapak dan Ibu melihat juga Kejadian 10 ayat 11, kita jadi tahu bahwa Niniwe ini adalah ibu kota dari satu negeri di zaman Israel. Di zaman Israel, negeri ini adalah negeri yang berjaya sekali. Asyur.
Sudah jelas bukan orang Israel. Dan kalau kita mau agak melangkah jauh ke sejarah setelah Yunus ke depannya gitu ya, kita tahu juga bahwa kelak orang Israel Utara terutama, ditaklukkan oleh Asyur. Setelah mereka menyerang Israel, Israel dibuang, salah satunya dibuang ke Asyur. Jadi Niniwe ini bukan orang Israel, yang artinya Yunus diutus kepada orang yang belum kenal dengan Allah Israel. Sangat mungkin mereka menyembah berhala. Dan kemudian kalau misalnya kita bertanya sejahat apa sih orang-orang Niniwe, di Yunus pasal 1 ayat 2 kan, kejahatannya sudah kudengar, kata Allah. Saya punya perbandingan. Lihatlah Yunus pasal 3 ayat 4. Di situ ada kata ditunggang balikan. Nah, kata yang sama itu digunakan juga di dalam Alkitab untuk mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana Allah menghukum kota apa? Sodom dan Gomora. Di Kejadian 19 ayat 21 dan 25, di situ dikatakan bahwa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan cara apa? Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Jadi kalau misalnya kita mau dapat gambaran tentang sejahat apa sih orang Niniwe sehingga harus diutus Nabi Yunus ke orang Niniwe, dan kemudian Tuhan berencana untuk menunggang balikan, ya minimal kita tahu bahwa di Alkitab kota yang ditunggang balikan itu adalah kota seperti Sodom dan Gomora. Ya sejahat itu. Oke, dari dua gambaran tadi, kita sudah sepatutnya bertanya gitu ya, Bapak dan Ibu, sewaktu kita membaca perikop kita hari ini, kenapa satu bangsa yang awalnya mereka pasti nggak kenal dengan Allah Israel, mereka pasti punya dewa-dewa mereka sendiri. Mereka yang awalnya tidak kenal dengan Allah Israel, kemudian diperdengarkan firman Tuhan oleh Nabi Yunus, dan kemudian hanya dengan satu kalimat pendek aja, nggak panjang-panjang, nggak perlu khotbah panjang-panjang gitu ya di depan mereka. Kalau di perikop kita di Yunus 3 ayat 4 itu kan kalimatnya cuma sependek ini, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, sependek itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Hanya dengan kalimat sependek itu, yang terjadi adalah seperti yang kita bisa baca di ayat yang kelima. Langsung loh. Nggak pakai, kalau orang Israel kan biasanya tawar-menawar dulu gitu ya, atau berbantah-bantahan dulu dengan nabi-nabi Tuhan, siapapun nabinya. Sewaktu nabi ngomong A, lalu kemudian dibantah-bantahin dulu. Enggak. Bapak dan Ibu kita semua nggak dapat gambaran itu ketika kita membaca Yunus yang ngomong pendek kepada orang-orang Niniwe. Sewaktu orang-orang Niniwe dengar kota mereka akan ditunggang balikan oleh Tuhan, maka yang dilakukan oleh mereka adalah nggak ada perbantahan, nggak ada kedegilan, nggak ada tawar-menawar. Yang mereka lakukan adalah langsung berbalik arah, langsung ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan mau mereka tobat, dan mereka tobat. Nah, dari dua tokoh ya, Yunus dan seluruh penduduk Niniwe, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja pada hari ini. Pada akhirnya Bapak dan Ibu, semuanya bermuara pada hati. Pelayanan itu tentang hati. Dan kemudian pertobatan juga tentang hati. Hati yang pada akhirnya memutuskan untuk bersepakat, memadankan diri dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukankah itu yang menjadi persoalan Yunus dan Niniwe? Perbedaannya satu. Bedanya, Niniwe pada akhirnya happy ending. Sewaktu Yunus memberitakan, kotamu akan ditunggang balikan. Oke, kalau bisa gitu, kami akan segera secepat itu bertobat, berbalik arah. Happy ending. Mereka bertobat, kotanya tidak jadi ditunggang balikan. Sedangkan bagi Yunus, kalau Bapak dan Ibu sempat di rumah, bacalah kitab Yunus ini, karena Yunus kan pasalnya pendek ya. Setelah pasal 3, nggak berapa lama lagi, kita ketemu dengan ending kitab Yunus. Sedangkan Yunus, lihatlah kelanjutan perikopnya, bahkan pasal selanjutnya juga, justru yang ironisnya adalah setelah Niniwe bertobat, justru pergumulan Yunus baru menjadi puncak. Kenapa? Karena disitulah hati Yunus
tidak sama dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya mau mengulangi sekali lagi. Pelayanan itu adalah tentang hati, dan pertobatan itu juga tentang hati. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk melayani adalah keputusan hati. Kabar baiknya bagi kita sekalian, sebagai dari sudut pandang kita sebagai sama-sama orang yang berdosa, sama-sama seperti orang-orang Niniwe yang berdosa gitu ya. Kabar baiknya adalah sejahat apapun dosa dan kesalahan kita, maka kita bersyukur bahwa kita mengenal Allah yang kasih adanya, Tuhan yang telah menyediakan jalan pemulihan kepada kita sekalian. Pertanyaannya selalu, bagaimana keputusan hati kita? Ketika kita mendengar bahwa Tuhan meminta kita berbalik arah, meminta kita untuk bertobat, maka yang diperlukan adalah keputusan hati kita. Kabar baik bagi mereka, ini kabar baik yang kedua, yang terakhir, yang saya mau sharing pada saat ini adalah kabar baik bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya, sama seperti Yunus di dalam perikop kita. Kalau buat saya, kabar baiknya adalah dari pengalaman Yunus, kita bisa belajar bahwa jangan takut untuk menerima panggilan dari Tuhan itu. Bapak dan Ibu, di GKP Tangerang kami sedang berproses dalam pemilihan majelis jemaat yang baru, di periode yang baru. Di GKP Kampung Sawah juga saya dengar pemilihan anggota komisi pelayanan di periode yang baru. Coba perhatikanlah, dalam banyak proses pemilihan, apakah secepat itu orang untuk mengatakan iya kepada Tuhan? Maksudnya kalau misalnya Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk melayani, apakah Bapak dan Ibu akan secepat itu untuk mengatakan, oke Tuhan, saya siap, saya bersedia? Biasanya tidak. Kenapa? Karena kita akan banyak menggumuli dengan apa yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan keseharian kita. Kalau benar begitu, maka Yunus menjadi kabar baik buat kita sekalian. Kenapa? Karena Yunus, melalui kisah Yunus, kita tahu bahwa Yunus juga bertumbuh loh. Pelayan Tuhan yang bertumbuh. Awalnya dia tidak menerima dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan, tapi Tuhan kemudian mendidik dia untuk pada akhirnya belajar. Di pasal yang keempat kan ya, Yunus belajar untuk menginsyafi, apa judul perikopnya pasal yang keempat? Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Itu artinya ada pertumbuhan, ada perubahan yang juga dilakukan oleh Allah ketika Allah mendidik para pelayan. Berarti itu menjadi kabar baik bagi kita sekalian, siapapun orangnya yang mengatakan iya untuk Tuhan, oke, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan saya siap untuk melayani. Sama seperti Yunus di dalam jatuh bangunnya, tepat ketika dia mengatakan iya, maka di saat itu pula Tuhan akan menyertai perjalanan selalu. Ada satu hal yang selalu saya percaya bahwa, ya bukan saya aja sih yang percaya, pasti Bapak dan Ibu percaya. Saya selalu percaya bahwa ketika Tuhan memilih dan mempercayakan orang-orang untuk melayaninya, maka dia tidak akan pernah mempermalukan orang yang dipilih dan dipercayakannya. Lihatlah seluruh sejarah perjalanan para pelayan Tuhan di dalam Alkitab, orang-orang yang berkarya di ladang Tuhan. Pernahkah Bapak dan Ibu ketemu dengan mereka dipermalukan karena pelayanan mereka? Tidak pernah. Mereka dididik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi? Ya, selalu seperti Yunus. Maka mari bersama-sama, sewaktu Tuhan memberikan kepercayaan kepada Bapak, Ibu, atau bahkan teman-teman yang masih muda, sudah diberikan kepercayaan untuk melayani, raihlah kesempatan itu untuk melihat betapa karya baik Tuhan untuk mendidik, menumbuh kembangkan kita sekalian, itu betul-betul semakin dinyatakan bagi kehidupan kita sekalian. Mungkin inilah waktunya Bapak dan Ibu atau teman-teman muda untuk menjawab panggilan dari Tuhan itu, mengatakan, ya Tuhan, oke, mari kita berjalan bersama-sama, berjuang bersama-sama, membangun kehidupan keluarga jemaat di gereja Tuhan ini, di GKP Kampung Sawah,
bersama-sama. Jadi selamat menjawab, selamat berjuang bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyafaat. Kita berdoa. Di masa-masa sulit karena pandemi yang masih terus kami rasakan di tahun yang baru ini, Tuhan, kami sepenuhnya mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, atau bahkan dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu di GKP Kampung Sawah ini, dan terlebih sebagai bagian dari bangsa dan negara di Indonesia ini, hanya di dalam kasih Tuhan yang senantiasa menunjukkan pemulihan dan penyembuhan bagi kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur dengan apa yang boleh kami lihat dalam perkembangan penanggulangan penyebaran pandemi virus corona ini, ketika vaksin telah disebarkan, telah diberikan kepada beberapa saudara-saudari kami di negeri kami ini, dan semua upaya yang diperjuangkan oleh pemerintah kami, kiranya itu boleh Tuhan berkati, sehingga apa yang kami perjuangkan sebagai bangsa dan negara dalam melawan pandemi virus corona ini, kami juga boleh melihat melalui itu pula Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi negeri kami ini. Bahkan bukan hanya bagi negeri kami saja, tetapi pemulihan bagi bumi ini. Dan juga di tengah berbagai bencana, konflik, atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, dan itu mendukakan hati kami sebagai bangsa dan negara di Indonesia ini, Tuhan, kami mau berdoa. Berikan ketabahan kepada kami, terutama kepada keluarga-keluarga yang berhadapan langsung dengan pergumulan-pergumulan itu. Berikan juga kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga apa yang mereka lakukan
dalam proses pemulihan, dalam semua hal yang mereka perjuangkan untuk menolong, untuk memberikan bantuan, untuk memulihkan, untuk membangun kembali daerah-daerah yang terkena bencana, daerah-daerah konflik, atau berbagai hal yang kami alami dalam waktu dekat ini di negeri kami ini. Biarlah melalui semua perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah kami, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap saudara-saudari kami yang bergumul dengan penderitaan dan bencana-bencana alam yang terjadi. Dan dari sana mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka dan membangun bersama-sama untuk kehidupan yang baru. Dan biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati dan kekuatan bagi kami sekalian. Kami hari ini mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Kami juga hari ini mau berdoa bagi setiap kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami yang pasti bergumul dengan dampak dari pandemi yang masih terjadi. Biarlah Tuhan melihat selalu dan memberkati selalu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dan perjuangkan dalam keseharian kehidupan kami. Kiranya melalui apa yang kami kerjakan, berkat-berkat Tuhan boleh tersedia dan mencukupkan kehidupan keluarga kami. Juga kiranya Tuhanlah yang akan menyertai kami, sehingga apa yang kami perjuangkan, Tuhan juga yang akan menunjukkan bahwa semua rancangan damai sejahtera Tuhan itulah yang betul-betul dinyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Kuatkan hati kami, berikan kami semangat selalu, ingatkan kami selalu untuk saling menopang satu dengan yang lain di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami menyadari bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Begitu juga dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Kami mau menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Untuk para pendeta kami, Tuhan boleh menjagai mereka, memberkati mereka, dan juga memberikan hikmat sehingga melalui semua pemberitaan dan keteladanan para pendeta kami boleh disemangati untuk terus membangun kehidupan yang lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Kami mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, untuk para penatua, untuk komisi-komisi pelayanan, panitia-panitia yang telah terbentuk, PPJ, dan setiap kami Tuhan, sebagai bagian dari keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Biarkan kami bersatu hati, saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kami ada bersama-sama sebagai keluarga di gereja-Mu ini, kami semakin menyadari bahwa kami betul-betul tidak pernah sendirian. Ada keluarga kami di rumah, ada keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini, yang ketika kami ada bersama-sama dengan mereka, kami tahu bahwa kami akan menemukan kasih yang sejati, kasih yang menopang, kasih yang memulihkan. Sehingga walaupun di luar sana mungkin kami bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenakan, yang sering kali melukai kehidupan kami dengan berbagai cara. Tapi itu di luar sana. Dan kami percaya ketika kami kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini, kami akan bertemu dengan orang-orang yang sama sekali berbeda. Di sini kami menemukan bagaimana kasih Tuhan yang sejati itu dinyatakan dalam keseharian kehidupan keluarga jemaat-Mu. Dan jadikanlah kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan bahwa ada kasih yang sejati yang mau memulihkan dan menopang kehidupan kami sekalian. Sehingga ketika kami bersama-sama sebagai keluarga jemaat-Mu, kami betul-betul dikuatkan dan siap dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keseharian kami di luar sana.
Berkati semua program-program pelayanan, sehingga melalui berbagai program pelayanan itu, kami semakin diingatkan bahwa Tuhan menyertai dan menopang kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk proses pemilihan komisi-komisi pelayanan. Kami menyadari bahwa ada banyak orang yang seringkali bergumul ketika Tuhan mempercayakan tugas pelayanan kepada mereka. Tapi kami mau belajar juga tentang bagaimana Tuhan menyertai dan juga membangun setiap orang yang menyatakan kesediaannya untuk melayani Tuhan. Dari yang awalnya tidak bisa, menjadi bisa. Dari yang awalnya malu, tetapi ketika Tuhan menyertai karya pelayanan mereka, Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan para pelayan-pelayan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ketika Tuhan nanti memberikan kepercayaan kepada siapapun di antara kami, biarlah kami mau untuk menjawab kepercayaan dari Tuhan itu. Karena dari sana kami boleh merasakan bagaimana karya penyertaan tangan Tuhan itu betul-betul Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami juga hari ini mau membawa di dalam doa untuk semua saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakitnya. Untuk Bapak Yohanes Budiarto, untuk Bapak Parmena Sandang, Bapak Sularto, Bapak Handrio Siregar, Bapak Budiman Dani, Ibu Asiana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otto, Ibu Anih Empit, Ibu Neti Baiin, Ibu Sujiati, Ibu Emawati, Ibu Yahna Niman, Ibu Sherly Daniati, Ibu Sukesi Sanglir, Ibu Anita Dani, Ibu Sulistiawati, Ibu Suryati Tibin, Ibu Aneta Karel, Ibu Karsih, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Januar Karel, anak kami Pras, Inka, Andrea, dan juga Daud, dan juga untuk Ibu Sumiati Tampu Bolon, orang tua dari Ibu Triana, Ibu Margareta, ibunda dari Bapak Rudi Tanagan, Ibu Maria Wasina Kadiman, ibunda dari Bapak Servatius Ruli, Bapak Sony Antonius, anggota Jemaat GKP Bekasi, Ibu Corneli Matahe Lumual, ibunda dari Ibu Sanci Laimera, Bapak Hananto, dan Saudara Robi Kristanto. Untuk semua saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakitnya, biarlah Tuhan memberkati semua proses pemulihan mereka, sehingga apa yang mereka perjuangkan, Tuhan boleh memberikan kehidupan yang baru, kuasa pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua kami yang ada di masa-masa usia indah. Aki, Nini, Eyang, Mbah, Opung, semua orang tua kami yang ada di masa usia indah. Kami mau berdoa untuk Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Boyat Samad, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asiani Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsih Baiin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, Ibu Anna Niman, dan semua orang tua kami yang ada di masa-masa usia indah, di dalam berbagai keterbatasan, kelemahan secara fisik, ditambah lagi pandemi yang membuat pasti ada perasaan terkungkung di dalam hati dan pikiran para orang tua kami karena mereka tidak bisa kemana-mana. Biarlah Tuhan yang memulihkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru bagi para orang tua kami. Berikanlah juga damai sejahtera yang sejati, sehingga melalui kebersamaan kami sebagai keluarga jemaat-Mu di masa pandemi ini, melalui berbagai kegiatan pelayanan, para orang tua kami boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan dalam terus menemukan kebahagiaan dalam keseharian kehidupan mereka.
Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini, di dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dan dengarlah firman Tuhan yang menguatkan kita untuk memberikan persembahan yang terdapat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Ingatlah firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan yang terkumpul akan dialokasikan untuk sarana pelayanan dan juga dialokasikan untuk membantu saudara-saudara kita korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan serta tempat-tempat yang lain melalui YBSDK GKP dan Komisi Wanita PGIW Jawa Barat. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian dari NKB 133 ayat pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam sorga, di dalam kami mempersembahkan pengucapan syukur kami ini sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu. Kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menyatakan syukur kami, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, baik dalam kedukaan terlebih dalam kesukaan. Ajarlah kami untuk mempergunakan berkat Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan karuniakan, bukan saja untuk kepuasan dan kesenangan diri kami sendiri, tetapi juga untuk pekerjaan di kebun anggur-Mu dan untuk sesama kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ketika Tuhan memanggil kehidupan kita untuk melayaninya, atau ketika Tuhan memanggil kehidupan kita untuk berbalik dari jalan kita yang tidak tepat di hadapan Tuhan, maka yang diperlukan adalah keputusan hati kita. Dan kita tahu dan percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya dalam menjalani kehidupan ke depan, kita akan berjuang sedapat mungkin memadankan hati kita
seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Satu pujian pengutusan akan kita nyanyikan bersama. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih yang telah dinyatakannya di dalam kehadiran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa menguatkan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.